Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri dari kelas R2 B1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi kerusakan laptop menggunakan metode naib bis. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini sangat terasa manfaatnya dalam membantu permasalahan dalam suatu proses kegiatan. Salah satu perkembangan teknologi yang ada adalah munculnya komputer jingjing berupa laptop. Dalam hal ini, laptop merupakan salah satu jenis komputer yang banyak diminati oleh masyarakat. Harganya yang semakin terjangkau dan memiliki mobilitas yang tinggi menjadi alasan paling kuat masyarakat untuk memiliki sebuah laptop. Kegiatan yang umumnya menggunakan peranan teknologi informasi seperti pengelolaan data, penjualan, dan pembelian, dan lain-lain dapat dilakukan menggunakan laptop. Fitur-fitur laptop juga sangat beragam, karenanya sebagai pengguna atau user sudah seharusnya untuk mengetahui agar pemakaian laptop menjadi lebih optimal. Bagian atau komponen hardware laptop dalam jangka waktu tertentu akan mengalami perubahan fisik maupun kerusakan yang menyebabkan laptop tersebut harus diperbaiki. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi pengguna atau user untuk mengetahui cara merawat dan memberikan pertolongan pertama ketika laptopnya bermasalah, sebelum memutuskan untuk menyerahkan ke tempat servis atau membongkarnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Novel Setiawanto, jurusan Sistem Informasi B1 R2 kelas malam dengan NIM 1118062. Di sini saya mendapatkan tugas kelompok, yaitu tentang naib base dengan MK data mining, dosen Pak Jenal. Di sini saya akan membacakan ya. Di sini saya mendapatkan untuk membacakan di slide 3. Oke, segitu dulu perkenalan saya. Saya akan membacakannya saja langsung. Terima kasih. Ya, di sini saya akan membacakan Jurnal Teknologi Elektro Universitas Mercu Buana ISN 20869479 volume 8 nomor 3 September 2017 204. Oke, langsung saja. Ini buat penjelasan slide saya. Bayesian classification adalah pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Bayesian classification didasarkan pada teorema Bayes yang memiliki kemampuan klasifikasi serupa dengan Decision Tree and Neural Network. Bayesian classification terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang benar. Untuk menjelaskan teorema Navier-Bayes, perlu diketahui bahwa proses klasifikasi memerlukan sejumlah petunjuk untuk menentukan kelas apa yang cocok bagi sampel yang dianalisis tersebut. Karena itu, teorema Bayes di atas diselesaikan sebagai berikut, dan ini buat rumus contohnya ya. B strip K strip G sama dengan PGK PK PG. Oke, strip. Oke, di ini ada penjelasannya juga apa itu huruf-huruf yang di sini. Buat G itu data dengan kelas atau gejala, K kelas spesifik kerusakan, P dalam kurung K strip G dalam kurung sama dengan probabilitas berdasarkan pilihan kerusakan atau gejala. P dalam kurung K tutup kurung sama dengan probabilitas kemungkinan kerusakan. Oke, langsung saja. Di sini juga ada P dalam kurung G strip K tutup kurung sama dengan probabilitas kerusakan atau gejala berdasarkan total. P dalam kurung G tutup kurung sama dengan probabilitas dari jumlah gejala. Variabel K mempresentasikan kelas, sementara variabel G mempresentasikan karakteristik petunjuk yang dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi. Maka rumus tersebut menjelaskan bahwa peluang masuknya sampel karakteristik tertentu dalam kelas K kerusakan adalah peluang munculnya kelas atau yang disebut gejala. Oleh karena itu,
Rumus di atas dapat pula ditulis secara sederhana sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat perhitungan nilai base jika probabilitas kerusakan sama dengan jumlah kemungkinan kerusakan bagi jumlah kerusakan sama dengan jika probabilitas gejala. Jumlah kemungkinan gejala bagi jumlah kemungkinan kerusakan akibat gejala. Setiap customer yang mempunyai masalah dengan laptop maka akan datang ke tempat perbaikan laptop secara langsung. Proses pemeriksaan awal adalah dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan berdasarkan keluhan yang diberikan oleh user. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan akan setiap masalah maka akan diketahui amnesia atau sejarah atau riwayat kerusakan. Dan keadaan umum status operations atau laptop untuk menentukan bisa tidaknya pemeriksaan dilakukan secara inspeksi pada satu bagian part saja guna membuat diagnosa sementara. Menurut Ansing Biao, urutan pemeriksaan signal element sebuah laptop penting dikenal pada permulaan pemeriksaan signal elements, meliputi tipe laptop, model laptop, spesifikasi laptop, dan ciri-ciri secara fisik misalnya casing retak, LCD kotor atau yang disebut anamnes, berita dari pemilik laptop mengenai sejarah perbaikan atau keluhan terhadap laptop. Anamnese dibutuhkan untuk memperoleh keterangan tentang gejala kerusakan yang timbul mula-mula. Sudah berapa lama terjadinya di dalam keadaan apa dilihatnya. Penyebab terjadinya kerusakan pada laptop sehingga mengakibatkan tidak bisa digunakan, seperti karena hardware yang rusak atau karena operating system atau yang disebut software yang terinfeksi virus sehingga tidak dapat berjalan secara normal. Untuk kerusakan hardware sebagian besar karena disebabkan oleh tegangan listrik yang tidak stabil atau menurut baik. Selain itu, kerusakan hardware juga disebabkan karena perangkat hardware tidak berjalan dengan normal atau baik gejala kerusakan. Terlihat antara lain adalah tidak ada tampilan, tidak ada tegangan atau arus, tidak berfungsi dengan baik perangkat part tersebut. Untuk kerusakan yang timbul dapat digolongkan sebagai berikut: software, operating system, aplikasi, virus, BIOS, dan lain-lain, dan hardware, komponen atau part pada laptop, FDD, HDD, monitor, modem, Ethernet. Gejala kerusakan yang terlihat antara lain adalah hang, tidak bias masuk operating system. Gejalanya sistem agak lambat, hilangnya beberapa perintah, command yang ada di dalam operating system sehingga ada pesan bahwa command is missing. Ketiga, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Bayesian. Metode Bayesian digunakan sebagai alat memperbaharui tingkat kepercayaan diri untuk mengatasi masalah dengan penalaran di statistik. Dalam penelitian ini, nantinya data-data primer maupun sekunder yang peneliti peroleh akan diolah dan dianalisis kebenarannya supaya keakuratan data yang digunakan dapat terjamin. Berikut ini merupakan tahapan metode penelitian yang menggambarkan tahapan awal sampai akhir. Pelaksana penelitian yaitu Jurnal Teknologi Elektro Universitas Mercu Buana. Oke, segitu saja bagian slide saya, Novel Nurdianto. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Menentukan bisa tidaknya pemeriksaan dilakukan secara inspeksi pada satu bagian part saja guna membuat diagnosa sementara. Menurut Ansing Biao, urutan pemeriksaan signal element sebuah laptop penting dikenal pada permulaan pemeriksaan signal elements, meliputi tipe laptop, model laptop, spesifikasi laptop, dan ciri-ciri secara fisik misalnya casing retak, LCD kotor atau yang disebut anamnes, berita dari pemilik laptop mengenai sejarah perbaikan atau keluhan terhadap laptop. Anamnese dibutuhkan untuk memperoleh keterangan tentang gejala kerusakan yang timbul mula-mula. Sudah berapa lama terjadinya di dalam keadaan apa dilihatnya. Penyebab terjadinya kerusakan pada laptop sehingga mengakibatkan tidak bisa digunakan, seperti karena hardware yang rusak atau karena operating system atau yang disebut software yang terinfeksi virus sehingga tidak dapat berjalan secara normal. Untuk kerusakan hardware sebagian besar karena disebabkan oleh tegangan listrik yang tidak stabil atau menurut baik. Selain itu, kerusakan hardware juga disebabkan karena perangkat hardware tidak berjalan dengan normal atau baik gejala kerusakan. Terlihat antara lain adalah tidak ada tampilan, tidak ada tegangan atau arus, tidak berfungsi dengan baik perangkat part tersebut. Untuk kerusakan yang timbul dapat digolongkan sebagai berikut: software, operating system, aplikasi, virus, BIOS, dan lain-lain, dan hardware, komponen atau part pada laptop, FDD, HDD, monitor, modem, Ethernet. Gejala kerusakan yang terlihat antara lain adalah hang, tidak bias masuk operating system. Gejalanya sistem agak lambat, hilangnya beberapa perintah, command yang ada di dalam operating system sehingga ada pesan bahwa command is missing.
Oke, 3. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Bayesian. Metode Bayesian digunakan sebagai alat memperbaharui tingkat kepercayaan diri untuk mengatasi masalah dengan penalaran di statistik. Dalam penelitian ini, nantinya data-data primer maupun sekunder yang peneliti peroleh akan diolah dan dianalisis kebenarannya supaya keakuratan data yang digunakan dapat terjamin. Berikut ini merupakan tahapan metode penelitian yang menggambarkan tahapan awal sampai akhir. Pelaksana penelitian yaitu Jurnal Teknologi Elektro Universitas Mercu Buana. Oke, segitu saja bagian slide saya, Noval Setianurdianto. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Cahyadi, saya dari kelas B1 Sistem Informasi A2. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya yaitu Noval Setia. Baiklah, yang selanjutnya yaitu lihat ke penjelasannya. Tabel data price base dan hasil. Nah, berdasarkan tabel penelitian dataset berupa gejala umum dan khusus, kerusakan laptop serta cara perbaikan. Nah, di sini pun ada gejala dan perhitungan manual adalah sebagai berikut. Yang pertama, rusak pada IC power. Yang kedua, rusak pada IC VGA, rusak inverter, atau gangguan pada kabel fleksibel laptop. Yang ketiga, rusak pada LCD. Dan yang keempat, rusak pada keyboard laptop K5. Nah, di rusak pada IC power yaitu laptop tidak menampilkan gambar di layar, mesin tidak hidup, indikasi lampu, dan banyak lagi. Nah, di sini pun ada kode-kode seperti kerusakan pada teknologi kerusakan ketika dinyalakan dapat bunyi bip yang panjang dan terus-menerus pada laptop. Nah, di sini ada sebuah tabel keputusan antara kerusakan dan gejala. Nah, di sini misalnya gejala yang tampak pada kerusakan laptop ada dua gejala, yaitu laptop tidak menampilkan gambar di layar, mesin tidak hidup. Kedua, berdasarkan maka dapat dihitung kerusakan pada IC power. Jika probabilitas kerusakan pada IC power K0 adalah 0,11. Nah, di sini pun ada cara menghitungnya seperti yang dicontohkan. KG01 dikali K01 per G01, hasilnya 0,5 dikali 0,11 per 0,5 dikali 0,11 ditambah 0,5 dikali 0,11 sama dengan 0,055 per 0,11. Hasil pembagiannya itu adalah 0,5. Nah, di sini pun sama seperti yang tadi, dari 0,5 pengambilan dari data tabel di sini 0,5 dikali 0,11, 0,5 dikali 0,11 ditambah 0,11, hasilnya itu 0,055 per 0,055, hasilnya itu 1. Nah, kerusakan pada inverter atau gangguan pada kabel fleksibel laptop K2, jika probabilitas kerusakan pada inverter gangguan pada kabel fleksibel laptop K2 adalah 0,1, tidak menampilkan gambar di layar G01. Nah, di sini juga seperti sama penghitungannya kayak yang tadi. Kita ambil dari kode yang ada di sini, dibagi setelah semua hasil, maka perhitungan probabilitas kerusakan adalah pada IC power K01. Total base pertama hasil dikali 100%, 1,5 per 2 dikali 100% sama dengan 75%. Nah, yang kedua kerusakan pada inverter atau gangguan pada kabel fleksibel laptop K2. Nah, 0,5 per 2 dikali 100% sama dengan 25%. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erun Mutawali, saya dari kelas Sistem Informasi B1. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya Adi Cahyadi. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Oke, selanjutnya adalah pembahasan.
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kerusakan laptop yang peneliti dapatkan dari survei pada Charisma Media. Data tersebut meliputi jenis kerusakan, kode kerusakan, gejala, dan kode gejala. Berikut adalah tabel data gejala dan kerusakan pada laptop. Yang pertama adalah jenis kerusakannya adalah rusak pada IC power. Kode kerusakannya K1, gejalanya laptop tidak menampilkan gambar di layar, kode gejala G1. Pada tahap perencanaan aplikasi, peneliti merancang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang aplikasi butuhkan nantinya dalam pembangunan sistem. Tahapan-tahapan tersebut yaitu berupa fungsi menu yang dibutuhkan dalam sistem. Gambar 3 di bawah ini adalah kebutuhan perencanaan aplikasi pada sistem pakar yang penulis teliti, yaitu use case diagram dan metode naive Bayes. Di sini ada admin memegang tambah gejala, tambah kerusakan, melihat gejala kerusakan, actionnya adalah edit gejala dan kerusakan, cari gejala dan melihat report konsultasi. Sementara user memiliki sistem cara cari gejala, melakukan konsultasi, mendapatkan hasil konsultasi, mendapatkan solusi, dan melihat report konsultasi. Metode naive Bayes pada tahap ini dijelaskan alur jalannya. Metode naive Bayes dalam bentuk activity diagram. Berikut ini adalah activity diagram dari metode naive Bayes. Oke, yang pertama adalah start, langsung ke pilih atau cari gejala. Terus ke perhitungan base sama dengan kerusakan atau gejala dikali 100%. Langsung ke proses, yaitu hasil perhitungan dan N. Pada halaman ini juga berisi logika-logika perhitungan base yang nantinya akan memunculkan hasil kerusakan berdasarkan hasil perhitungan melalui source kode program. Berikut adalah gambar 5 source kode perhitungan algoritma naive Bayes. Berikut adalah tabel 3 pengujian sistem. Pengujian sistem ada di gejala, hasil diagnosa sistem, hasil diagnosa pakar, akurasi hasil perbandingan. Yang pertama, laptop tidak menampilkan gambar layar. Hasil diagnosa sistemnya yaitu rusak pada IC power. Hasil diagnosa pakar, rusak pada IC power. Akurasi hasil perbandingan sesuai. Selanjutnya, berdasarkan pada tabel 4.10 telah dilakukan pengujian akurasi dengan 24 sampel data kerusakan laptop. Dari hasil pengujian tersebut dapat dihitung nilai akurasi seperti berikut. Nilai akurasi sama dengan jumlah data akurat dibagi jumlah seluruh data dikali 100%. Jadi nilai akurasi sama dengan 10 dibagi 10 dikali 100% sama dengan 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai akurasi sistem pakar berdasarkan 24 data sampel yang diuji adalah 100%, yang menunjukkan bahwa sistem pakar ini dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan identifikasi pakar. Penelitian ini dilakukan untuk membantu user untuk mendiagnosa kerusakan hardware laptop. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Metode Bayesian telah berhasil diimplementasikan ke dalam sistem pakar untuk mendiagnosis kerusakan laptop di Charisma Media. 2. Telah didapatkan hasil dengan menggunakan metode Bayes dalam kerusakan komponen hardware dan software komputer. 3. Sistem yang telah dibangun dengan metode Bayesian memiliki tingkat akurasi 100%. Keempat, sistem tersebut juga dibangun berdasarkan kebutuhan user akan gejala kerusakan laptop, sehingga sistem dapat membantu user dalam menentukan kerusakan laptop dengan mudah dan baik. Yang terakhir adalah penerapan metode Bayes cukup efisien digunakan sebagai cara untuk membuat data yang kurang pasti menjadi data yang pasti di dalam identifikasi kerusakan komponen hardware komputer. Oke, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.